Video. Ya Allah. Woi, guru. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surah Al-An'am, yaitu ayat yang ke-22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yawma nahsyuruhum jami'an thumma naqulu lil ladzina asyraku ayna syurakaukum alladzina kuntum taz'umun. Dan pada hari, yaitu maksudnya pada hari kiamat, kata Allah SWT, kami kumpulkan mereka, yaitu orang-orang musyrik, jami'an, semuanya. Kemudian kami tanyakan kepada orang-orang yang telah berbuat syirik tersebut, aina syurakaukum, manakah atau di manakah sekutu-sekutu kalian atau sekutu-sekutu yang kalian jadikan sembahan? Mana sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala? Alladzi kuntum taz'umun, yang kalian mengira, menyangka sekutu tersebut atau sembahan tersebut bisa memberikan syafaat, bisa memberikan faedah kepada kalian. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita tentang keadaan di hari kiamat nantinya. Ayat ini bercerita tentang bagaimana nanti di hari kiamat, hari di mana Allah SWT membangkitkan seluruh makhluk, yang mana orang-orang musyrik tidak yakin akan adanya hari kiamat. Allah mengatakan, pada hari tersebut kami kumpulkan mereka semua. Ya, seluruh manusia dikumpulkan oleh Allah SWT, baik muslim ataupun kafir, orang mukmin ataupun musyrik. Kemudian Allah SWT menanyakan kepada orang-orang musyrik tersebut, mana sembahan-sembahan kalian, berhala-berhala kalian yang menurut kalian bisa memberikan faedah, bisa memberikan syafaat. Apa jawaban mereka? Allah SWT menceritakan ayat selanjutnya, "Tsumma lam takum fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin." Kemudian tidak ada bagi mereka fitnah. Nah, fitnah di sini artinya adalah hujjah. Ini salah satu makna fitnah dalam Al-Qur'an. "Tsumma lam takun fitnatuhum", yaitu hujjatuhum. Tidak ada bagi mereka hujjah.
Qala Ibnu Abbas ay ma'dziratuhum, yaitu tidak ada uzur bagi mereka. Yaitu ketika hari kiamat, ketika ditanya orang-orang musyrik, mana sembahan-sembahan kalian yang kalian sembah selain Allah? Maka mereka tidak memiliki hujjah. Mereka tidak memiliki uzur. Sebutkan juga fitnah di sini artinya dalam riwayat lain dari Abdullah bin Abbas, itu qiluhum, artinya tidak ada jawaban mereka. Jawaban. Mereka tidak punya jawaban, tidak punya uzur, tidak punya hujjah, illa an qalu, kecuali mereka mengatakan wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Mereka mengatakan, jadi orang-orang musyrik nantinya, ini gambaran Allah SWT, Allah menggambarkan ini akan terjadi nanti di hari kiamat. Dan ini berita hari kiamat yang Allah ceritakan. Dan ini akan terjadi nantinya. Allah menceritakan suatu yang akan datang. Bagaimana kondisi di hari kiamat nantinya, ya, bagi orang-orang musyrik. Keadaan orang-orang musyrik. Ketika ditanyakan kepada mereka, mana sembahan yang kalian sembah selain Allah? Mereka mengatakan apa? Tidak ada. Mereka tidak punya jawaban. Mereka tidak punya uzur. Mereka tidak punya hujjah. Kecuali apa? Illa an qalu, kecuali mereka mengatakan apa? Wallahi, mereka bersumpah. Wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Demi Allah, Rabb kami, kata mereka, ma kunna musyrikin, kami tidak pernah melakukan kesyirikan. Subhanallah. Jadi orang-orang musyrik nanti di akhirat, ketika ditanya mereka tentang apa yang mereka lakukan, kesyirikan yang mereka lakukan di dunia ini, mereka mengatakan apa? Apa jawaban mereka? Ma kunna musyrikin, kami tidak pernah melakukan kesyirikan. Itu jawaban mereka. Apa kata Allah SWT dalam ayat selanjutnya? Unzur kaifa kadzabu ala anfusihim. Lihatlah, kata Allah SWT, bagaimana mereka berdusta terhadap diri mereka sendiri. Mereka yang melakukan di dunia, menyembah selain Allah, berharap kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah. Kemudian di akhirat mereka mengatakan apa? Kami tidak pernah melakukan kesyirikan sedikit pun. Kata Allah, unzur, lihatlah ini. Bagaimana nantinya ya mereka, bagaimana mereka berdusta atas diri mereka sendiri. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Dan mereka ya, tersesat disebabkan apa yang telah mereka yaftarun, yang mereka dustakan. Jadi orang-orang musyrik di akhirat nantinya, apa jawaban mereka ketika ditanya oleh Allah SWT terhadap apa yang sudah mereka lakukan? Ini menunjukkan bahwasanya segala apa yang kita lakukan di muka bumi ini hari ini akan ditanya oleh Allah SWT. Apa yang dilakukan? Termasuk orang musyrik ditanya akan kesyirikan mereka, kemudian mereka tidak punya hujjah, kemudian mereka bersumpah. Subhanallah, mereka bersumpah atas nama Allah tidak malah melakukan kesyirikan. Kemudian apa kata Allah? Lihat bagaimana mereka berdusta, lihat bagaimana mereka tersesat terhadap apa yang mereka dustakan. Ayat selanjutnya Allah SWT menjelaskan bagaimana keadaan orang-orang musyrik itu di dunia, gimana? Bagaimana sifat mereka? Allah SWT sebutkan, wa minhum may yastami'u ilaik wa ja'alna ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu wa fi adhanihim waqra wa ay yaraw kulla ayatin la yu'minu biha hatta idza ja'uka yujadilunaka yaqulu alladhina kafaru in hadha illa asatirul awwalin. Mereka orang-orang musyrik ini di dunia, kata Allah SWT, di antara mereka ada orang yang mendengar kepada engkau wahai Muhammad, yaitu berusaha mendengarkan Al-Quran, mendengarkan kebenaran. Di antara mereka orang-orang musyrik
Ada orang-orang yang datang kepada engkau wahai Muhammad untuk mendengar Al-Quran, untuk mendengar kebenaran. Tapi apa? Kebenaran yang mereka dapatkan dari Rasul, Al-Quran yang mereka dengar dari Rasul, tidak mereka terima. Sehingga apa? Allah katakan waja'alna ala qulubihim akinnah. Maka kami jadikan di dalam hati mereka akinnatun, yaitu ghita, sesuatu yang menutupi. Akinnah yani aghtiyah, yaitu artinya sesuatu yang menutupi hati mereka, sehingga tidak bisa mereka memahami apa yang didengar. Jadi mereka memang, ya sebagian mereka datang mendengar dari Rasulullah SAW, tetapi wallahu alam tujuan mereka datang mendengar itu, tapi dalam hati mereka sudah ada niat untuk tidak mau menerima. Makanya Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam hati mereka akinna aghtiyah, yaitu suatu yang menutupi hati mereka, ayyafqahuhu wa fi adhanihim waqra. Sesuatu yang menutupi sehingga mereka tidak bisa yafqah, tidak bisa memahami apa yang mereka dengar dari Al-Quran. Wa fi adhanihim waqra, dan di telinga mereka diberi oleh Allah sumbatan sehingga mereka tidak bisa mendengar. Maksudnya tidak bisa mendengar apa? Bukan tidak bisa mendengar secara lahiriah, secara zahir, tapi tidak bisa menerima yang hak. Dia dengar itu Al-Quran, dia dengar itu kebenaran, tapi tidak diamalkan, tidak diterima. Maka orang seperti ini berarti hatinya sudah tertutup, tidak bisa memahami. Begitu juga telinga mereka dianggap oleh Allah SWT tersumbat, tidak bisa mendengar. Naudzubillah. Wa iyyara kulla ayatin la yu'minu biha. Walaupun mereka melihat seluruh ayat, tanda-tanda kebesaran Allah SWT, la yu'minu biha, mereka tidak akan beriman kepadanya dengan ayat-ayat tersebut. Tentunya Allah SWT menurunkan ayat, ya ayat artinya tanda, tanda kebenaran agama ini, tanda kebenaran risalah Rasul. Baik itu ayat kauniyah, ayat berupa alam ini dan sebagainya, atau ayat syariah yaitu Al-Quran. Mereka melihat itu semua, ayat itu, ayat syariah dan ayat kauniyah. Tapi sayang mereka tidak beriman dengan ayat itu tersebut. Hatta idza ja'uka yujadilunaka yaqulu alladhina kafaru in hadza illa asatirul awwalin. Kemudian sampai jika mereka mendatangi engkau wahai Muhammad, yujadilunaka, justru mereka berdebat dengan Anda. Jadi ada orang-orang yang mereka belajar Islam, mendengarkan Al-Quran, tujuannya berdebat, bukan untuk beramal. Jadi Al-Quran ini dipelajari agar bisa berdebat. Agama ini dipelajari supaya bisa berdiskusi, bukan untuk diamalkan. Inilah tujuan yang salah dalam belajar. Dan itu adalah salah satu tujuan orang-orang musyrik untuk belajar Islam. Mereka belajar dengan tujuan apa? Yujadil, berdebat. Allah sebutkan ini. Ini bukan hanya sekarang saja. Ada orang-orang orientalis dan sebagainya, orang-orang zindik, munafik, yang mereka mempelajari Al-Quran, pelajari Islam dengan tujuan apa? Berdebat. Bukan zaman kita saja, sejak zaman Rasul. Allah katakan, hatta idza ja'uka, sampai mereka kalau sudah mendatangi engkau, ngapain orang mereka? Yujadilunaka, mereka berdebat dengan engkau. Kemudian mereka mengatakan apa? Kalau sudah berdebat, akhir dari perdebatan mereka mengatakan apa? Yaqulul ladzina kafaru in hadza illa asatirul awwalin.
Mereka mengatakan bahwasanya ini Al-Quran ini hanya asatirul awalin, cerita dongeng masa lalu. Karena walaupun bagaimanapun, seorang ketika dia berdebat dengan Al-Quran tentunya tidak mungkin dia ya berdebat dengan Rasul, tentunya tidak mungkin dia mengalahkan Rasul dalam berdebat. Ya jelas kebenaran. Tetapi apa? Ya mereka sudah tidak punya hujah. Mereka mengatakan apa? Akhir-akhirnya mereka akan mengatakan ya Al-Quran ini hanya dongeng saja katanya. Dan berbagai macam, ya mungkin di zaman kita macam-macam. Yang mana tujuan mereka apa? Agar mereka tidak mau menerima apa yang mereka dengar. Kemudian lebih dari itu, Allah SWT melanjutkan bagaimana sikap mereka setelah mereka mengatakan, wah Al-Quran ini cerita dongeng saja, dongeng masa lalu yang dibuat-buat oleh Muhammad. Mereka apa? Wa hum yanhauna anhu wa yanauna an. Apa artinya? Dan mereka orang-orang musyrik ini yanhauna anhu, melarang manusia dari mendengarkan Al-Quran. Dan ini sudah terjadi di zaman Nabi SAW. Orang-orang kafir Quraisy mendatangi Nabi, kemudian mereka berdebat dengan Nabi, berdiskusi. Kemudian mereka sebenarnya hati kecil mereka mengakui bahwasanya Al-Quran ini hebat, sastranya tinggi. Kemudian apa? Mereka larang itu manusia untuk jangan datangi Muhammad, dia tukang sihir dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka tahu. Kenapa mereka melarang manusia mendatangi Rasul? Karena mereka dalam anggapan mereka, kalau seandainya orang-orang musyrik ini mendengarkan Al-Quran, maka mereka akan apa? Terbuka hatinya untuk masuk Islam, dan itu mereka enggak mau. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu secara lafaznya saja itu adalah mukjizat yang bisa membuka hati seorang yang jernih, yang bersih. Maka orang-orang ya Quraisy, ini ayat ini surah Makkiyah. Mereka melarang mendatangi Nabi SAW. Jangan datangi Muhammad, jangan dengarkan Muhammad berbicara. Dan itu dikisahkan banyak dalam sejarah Rasul SAW. Misalnya salah seorang sahabat yang terkenal yaitu Tufail bin Amr ad-Dausi, yang dia adalah pemuka suatu kaum. Datang ke Mekah, kemudian apa kata orang Quraisy? Kamu kalau datang ke Mekah, kamu taruh di telinga kamu sumbatan. Jangan sampai kamu dengar kata-kata Muhammad. Kenapa? Karena nanti kamu tersihir nanti. Kalau kamu tersihir gimana? Kamu akan masuk Islam nanti. Karena perkataan Muhammad itu sihir. Pertama, ya beliau lakukan itu. Tapi sekian hari berjalan, kemudian dia berpikir, aku ini kan pemuka kamu, aku ini orang cerdas. Kenapa aku nutup-nutupin telinga? Biar aku dengar apa yang dibilang sama Muhammad itu. Kalau dia benar, aku ikuti. Kalau enggak benar, aku buang. Nah gitu katanya. Akhirnya dia buka, dia dengar Rasulullah SAW baca ayat. Apa yang terjadi? Masuk Islam. Kemudian datang ke kaumnya, disuruh kaumnya untuk masuk Islam. Maka masuk Islamlah kaumnya. Di antaranya yang masuk Islam siapa? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, ini bisa kita lihat bagaimana orang-orang kafir Quraisy berusaha dengan sekuat tenaga untuk apa? Menghalangi manusia untuk mendengarkan Al-Quran. Karena mereka tahu orang yang mendengarkan Al-Quran dengan fitrahnya yang benar, dengan fitrahnya, maka dia akan tersentuh dengan Al-Quran. Oleh karena itu juga kita bisa melihat di zaman sekarang orang-orang yang dia masuk Islam karena mendengarkan Al-Quran.
Itu hidayah dari Allah SWT dan fitrahnya masih bersih. Maka ini menunjukkan Al-Quran, kitab Allah SWT, mukjizat yang paling besar yang orang kafir Quraisy takut, sehingga melarang manusia untuk untuk mendengarkan Al-Quran. Wahum yanhauna anhu wa yan'auna anhu. Yan'aun artinya mereka menjauh. Ini dua keburukan yang mereka lakukan. Orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik di zaman Rasulullah SAW melakukan dua hal yang buruk. Yang pertama, mereka melarang orang dari mendengarkan Al-Quran supaya orang nggak masuk Islam. Yang kedua apa? Ya, mereka menjauh dari Al-Quran. Sudah mereka menjauhkan diri dari Al-Quran, mereka tersesat, kemudian menghalangi orang dari kebenaran. Dan orang seperti ini tetap ada setiap zaman. Ada orang-orang yang mereka berusaha menjauh dari Islam, atau berusaha menjauh dari manhaj yang benar, dari akidah yang benar, dan melarang orang untuk mendengarkan pengajian dan sebagainya. Ada orang-orang yang seperti itu. Setiap zaman ada orang-orang yang mereka menjauh dari Islam atau menjauh dari manhaj akidah yang benar, dan juga melarang manusia dari mendengarkan akidah dan manhaj yang benar. Na'udzubillah. Sudah mereka sesat karena menjauh dari kebenaran, kemudian melarang orang, berusaha menyesatkan orang dengan menghalangi. Maka ada orang-orang seperti ini. Dan ini tipikalnya orang-orang musyrik, dengan mendangkalkan akidah dan sebagainya, dengan propaganda dan sebagainya, supaya orang tidak tahu mana akidah yang benar, manhaj yang benar, mana Islam yang benar, sehingga orang jauh dari Al-Quran, jauh dari Islam, jauh dari akidah dan manhaj yang benar. Allah SWT mengatakan apa? Apa ya hasil dari perbuatan mereka ini? Wa iyyuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun. Hasil dari perbuatan mereka adalah mereka tidaklah mereka mencelakakan kecuali diri mereka sendiri, sedangkan mereka tidak mengetahui. Ya, dengan mereka menjauhkan diri dari kebenaran, dari Islam, dari Al-Quran, dan menghalangi orang dari Al-Quran, dari Islam yang benar, dari akidah dan manhaj yang benar, itu secara tidak langsung apa? Yang mereka hancurkan, yang mereka binasakan diri mereka sendiri. Dan kadang mereka tidak mengetahui itu, tidak sadar. Kenapa diri mereka sendiri? Orang yang dilarang tadi justru biasanya kadang seperti itu. Oh, jangan ikut itu. Justru orang kadang apa? Dicari tahunya. Kadang yang dilarang itu apa? Yang jadi sesuatu yang dicari-cari dan sebagainya. Maka tujuan mereka tadi yang ingin menjauhkan manusia dari Islam, justru apa? Manusia semakin dekat dengan Islam. Maka ini ayat ini bisa menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya kebenaran itu, Islam itu, Al-Quran itu, manhaj yang benar, akidah yang benar itu pasti selalu ingin ditutupi oleh orang musyrik dan para pengekor mereka dan pengikut mereka. Tetapi suatu hal yang harus kita ingat bahwasanya kebenaran itu akan selalu tampak dan akan ditolong oleh Allah SWT. Apapun yang mereka lakukan tidak mungkin berhasil. Allah SWT menyebutkan yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, dengan propaganda mereka. Oh, jangan dengar ini, jangan itu dan sebagainya. Itu upaya mereka. Tapi apa? Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Tapi Allah SWT menyempurnakan cahayanya walaupun orang kafir tidak suka.
Maka hidayah tidak bisa ditutupi. Ketika hidayah datang, maka bisa jadi orang yang tadinya Anda suruh untuk atau halangi untuk tidak mendapatkan dakwah justru mendapatkan dakwah. Maka pelajaran dari ayat ini kita perlu selalu tahu bahwasanya memang akan ada selalu upaya orang-orang musyrik dan pengikut mereka untuk menutupi kebenaran. Tetapi suatu hal yang perlu juga diingat bahwasanya Allah SWT tidak akan membiarkan itu. Dan justru itu memberikan mudarat buat diri mereka sendiri. Allah SWT tidak sedikit pun mendapatkan mudarat dari upaya mereka tersebut. Kemudian Allah SWT melanjutkan Walau tara idh wuqifu 'alan nar faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Ini juga gambaran yang Allah ceritakan kepada kita bagaimana keadaan orang-orang musyrik, orang-orang kafir nanti di akhirat. Dan kalau seandainya kata Allah SWT, mereka melihat ketika mereka berdiri di hadapan neraka atau dihadapkan kepada mereka neraka Allah SWT nanti di akhirat, di hari kiamat. Faqalu, jadi kalau kata Allah SWT nanti orang-orang musyrik dan orang kafir ini ketika dihadapkan kepada mereka neraka Allah SWT diperlihatkan, dibangkitkan mereka kemudian diperlihatkan mereka neraka Allah SWT. Apa kata mereka? Ya laitana nuraddu. Kalau seandainya kami bisa balik kemana? Balik ke dunia. Ngapain? Wala nukadziba bi ayati rabbina. Kalau seandainya kami bisa balik kembali dan kami juga tidak mendustakan ayat-ayat kami, ayat-ayat Rabb kami, wa nakuna minal mu'minin, dan kami menjadi orang-orang mukmin. Ini khayalan atau sebuah angan-angan dari orang-orang kafir, naudzubillah, orang-orang musyrik. Ketika dihadapkan kepada mereka neraka Allah SWT, mereka melihat azab sudah ada di hadapan mereka, azab yang belum pernah mereka lihat, dahsyatnya hari kiamat, dahsyatnya neraka Allah SWT. Mereka berangan-angan, ya laitana nurad, kalau seandainya kami kembali saja, wala nukadziba bi ayati rabbina, dan kami tidak mendustakan ayat-ayat Rabb kami, wa nakuna minal mu'minin, dan kami kemudian menjadi orang-orang yang mukmin saja. Jadi mereka ingin kembali ke dunia, ingin beramal soleh. Kemudian tidak menjadi orang yang kafir, ingin jadi orang mukmin. Tapi apa kata Allah? Benarkah itu? Apa kata Allah SWT? Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl. Walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Tapi kata Allah SWT, sungguh sudah jelas bagi mereka apa yang mereka sembunyikan sebelumnya. Apa maksudnya? Di sini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir beberapa penafsiran. Bal badalahu ma kanu yukhfuna min qabl, yaitu bahwasanya sudah jelas bagi mereka apa yang mereka sembunyikan di dalam diri mereka terdahulu, min qablu, sebelumnya di dunia. Apa yang mereka sembunyikan? Penafsiran pertama disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di sini yaitu mereka menyembunyikan kekufuran, mereka menyembunyikan kedustaan dan sebagainya. Artinya apa? Ketika mereka mengatakan itu hanya mulut saja mereka. Sebenarnya mereka menyembunyikan apa? Kekufuran. Kenapa? Karena mereka ingin ke dunia itu sebenarnya bukan untuk beriman. Mereka itu ingin ke dunia supaya lepas dari azab yang ada di hadapan mereka. Lari dari azab, itu maksud sebenarnya. Padahal di dalam hati mereka tetap menyembunyikan kekufuran. Jadi mereka mengatakan apa? Biarlah kami balik ke dunia, dan kami tidak, ya di akhir ayat tadi, kami tidak akan
berdusta dan kami tidak akan mendustakan ayat-ayat kami, ayat Rabb kami, dan kami akan jadi orang beriman. Itu mulut saja, kata Allah. Dalam hatinya bal badalahum. Jelas kata Allah, nampak apa yang ada dalam mulut mereka, apa yang ada dalam hati mereka dari kekufuran. Itu hanya dunia, angan-angan di dalam hati mereka. Dan mereka ingin kembali itu bukan untuk beriman, tapi ingin lepas dari azab yang mereka lihat. Itu makna yang pertama. Yang kedua, kata Ibnu Katsir, maknanya adalah dulu di dunia mereka itu sebenarnya mengakui kebenaran Islam, tapi mereka sembunyikan itu di hadapan manusia. Dan mereka kata, oh Muhammad itu nggak benar itu. Hatinya sebenarnya membenarkan, tapi dia nggak mau menerima kebenaran dengan lisannya. Maka dia sampaikan kepada orang, oh Muhammad nggak benar itu. Kemudian bukan hanya itu, bahkan dia melarang orang untuk mendengarkan Rasul. Ini makna yang kedua. Jadi jelaslah nampak apa yang mereka sembunyikan dulunya. Apa yang mereka sembunyikan? Memang mereka dulu di dunia secara hati kecilnya tahu bahwasanya Muhammad itu benar, Rasul itu benar. Dan itu juga sebenarnya yang diakui oleh Fir'aun. Sampai Fir'aun sebenarnya mengakui benarnya Musa alaihissalam. Sebenarnya Allah ceritakan dalam surah An-Naml ayat 14, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Jahadu biha, mereka Fir'aun dan bala tentaranya itu jahadu biha, mereka mengingkari secara lisannya kebenaran Musa, tapi wastaiqanatha anfusuhum. Tapi hati mereka yakin, istaiqanat, benar itu Musa itu sebenarnya. Tapi itu dalam hati mereka. Dan Allah tahu itu. Dan itu Allah perlihatkan ketika Fir'aun mati di Laut Merah. Sebelum mati, Fir'aun bilang? Amantu billadzi amanat bihi Banu Israil wa ana minal muslimin, kata Fir'aun. Saya beriman dengan Tuhannya Bani Israel dan saya masuk Islam. Itu Fir'aun. Menunjukkan memang dia dalam hati kecilnya mengakui Tuhannya Musa, mengakui Allah SWT. Tapi karena kesombongan. Begitu juga orang kafir Quraisy, mengakui benar ini Rasul, tapi karena masa kita tokoh mengikuti ini Muhammad yang baru lahir, masa kita senior mengikuti junior dan sebagainya. Kira-kira begitulah. Nah, ini juga bisa kita lihat bagaimana banyak kadang kebenaran itu ditolak karena karena kesombongan. Sebenarnya hati kecilnya menerima, tapi karena ini gengsi kekuasaan lah, gengsi senioritas lah dan sebagainya. Akhirnya mereka tolak itu kebenaran. Naudzubillah. Begitu juga ada makna yang ketiga disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Kemungkinan ketiga maknanya adalah bahwasanya ini adalah seperti orang-orang kafir, orang-orang munafik yang mereka menyembunyikan kekufuran, menampakkan Islam. Kemudian Allah katakan, nampaklah sekarang ini, kata Allah, yang sebenarnya. Nah, ini tiga penafsiran yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, ya wallahu a'lam. Kemudian Allah SWT melanjutkan, walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Allah mengatakan, kalau seandainya mereka dikembalikan ke dunia, la'adu, mereka juga akan kembali kafir musyrik. Jadi Allah dah tahu. Mereka ketika mereka mengatakan nanti di akhirat, oh kami pengen kembali ke dunia biar kami menjadi orang mukmin. Kata Allah, walaupun dikembalikan nanti, kelak dikembalikan lagi ke dunia, pasti kafir lagi. Pasti musyrik lagi, kata Allah. Walau ruddu la'adu limanuhu anhu. Kalau mereka dikembalikan, mereka akan kembali terhadap apa yang dilarang. Apa yang dilarang? Sesuatu yang dilarang, kesyirikan. Wa innahum lakadzibun, dan sungguh mereka adalah orang yang lakadzibun, benar-benar orang yang pendusta. Subhanallah. Allah cap orang-orang musyrik, orang kafir itu orang-orang yang sangat pendusta. Orang kafir pendusta. Bagaimana Anda mempercayai orang musyrik, orang kafir? Kata Allah, wa innahum lakadzibun. Orang musyrik kafir itu
benar-benar pendusta. Lalu ada orang sekarang yang percaya nian dengan orang musyrik, orang kafir. Tidak percaya sama saudaranya muslim. Lebih percaya dengan orang musyrik, orang kafir. Na'udzubillah. Allah katakan wa innahum lakadzibun. Sungguh mereka benar-benar kafir. Benar-benar dusta, pendusta. Orang kafir. Di dunia dan di akhirat. Di akhirat aja mereka berdusta. Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Mereka dulu mengatakan, kata Allah, orang-orang kafir ini apa? Ini hiya illa hayatuna dunya. Ya inilah cuman kehidupan kita dunia ini ajalah. Wa ma nahnu bimab'utsin, kita tidak akan dibangkitkan, kata mereka. Orang-orang kafir bilang apa? Mereka yang enggak percaya akan adanya hari berbangkit, kepercayaan mereka. Mereka mengatakan kehidupan kita cuma dunia ini aja. Kita tidak mungkin dibangkitkan. Kalau sudah selesai, sudah mati, sudah selesai. Itu kepercayaan mereka. Itu keyakinan mereka. Walau taro idh wuqifu ala rabbihim qala alaysa hadza bil haqq qalu bala wa rabbina qala fadhuqul adzaba bima kuntum takfurun. Dan kalau engkau melihat bagaimana mereka berdiri di hadapan Allah SWT nanti di akhirat. Qala alaysa hadza bil haqq. Kemudian Allah SWT mengatakan kepada orang-orang musyrik dan kafir tersebut, bukankah ini suatu yang benar? Hari kiamat ini, kebangkitan ini benar ini adanya. Jadi orang-orang kafir musyrik dibangkitkan nanti oleh Allah, kemudian Allah kumpulkan mereka. Kemudian Allah tanya mereka, alaysa hadza bil haqq? Bukankah ini hari kebar bangkit ini benar adanya? Hari kiamat ini benar adanya? Apa kata mereka? Qalu bala wa rabbina. Ya, wahai Rabb kami, benar. Ya, demi Allah. Nah, bersumpah mereka. Qala fadzuqul adzab bima kuntum takfurun. Kata Allah Subhanahu wa taala, rasakanlah azab yang telah disebabkan apa yang telah Anda kufurkan, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala, ini semua adalah gambaran, ya, gambaran. Ya Allah ingin menggambarkan kepada kita keadaan orang-orang musyrik atau orang-orang kafir nanti di akhirat, ya. Wallahu taala alam. Jika kita sudah mengetahui tentang suatu maksiat hukumnya, lantas kita melakukannya, naudzubillah, penyesalan yang sangat besar setelah melakukannya, apa yang harus dilakukan? Sungguh hati ini sangat tidak tenang. Alhamdulillah, Anda ketika melakukan maksiat, kemudian hati Anda tidak tenang, berarti masih ada iman dalam diri Anda. Sebab kalau Anda melakukan maksiat kemudian hati Anda tenang-tenang saja, naudzubillah, sudah tidak ada iman. Ini menunjukkan apa? Akan adanya iman. Seorang kalau dia jatuh pada maksiat kemudian tidak tenang hatinya, itu masih ada iman namanya. Sekali dia berbuat maksiat, menyesal dia, tidak tenang hatinya, itu iman. Tapi kalau tidak, itu berarti apa? Hatinya sudah tertutup, naudzubillah. Maka apa yang dilakukan oleh seorang muslim? Tentunya dia bertaubat kepada Allah SWT, beristighfar, bertaubat kepada Allah SWT, meninggalkan perbuatan maksiat tersebut, berjanji kepada Allah untuk tidak mengulangi lagi, ya, menyesali perbuatan itu, dan mengiringi perbuatan buruk dengan perbuatan baik, ya, begitu caranya. Kalau dia jatuh lagi pada perbuatan maksiat yang sama, dia bertobat lagi, dan begitu seterusnya. Tetapi seseorang tentunya bagaimana dia bisa menjaga dirinya? Salah satunya dengan dia mencari lingkungan yang baik. Dia harus tahu apa penyebab saya jatuh pada perbuatan maksiat ini. Kalau itu teman, tinggalkan teman itu. Kalau itu lingkungan, tinggalkan lingkungan itu. Hijrah ke lingkungan yang lebih baik dan sebagainya. Jadi seorang harus tahu dia, kenapa saya melakukan maksiat ini. Ketika dia berbuat maksiat, dia bertobat kepada Allah, kemudian dia berpikir, apa penyebabnya? Dia tinggalkan itu penyebab itu. Itu salah satu apa? Cara orang bertobat yang benar. Jangan dia bertobat tapi dia tetap di situ. Saya bertobat dari khamar misalnya, tapi dia tetap berteman dengan teman yang suka dan candu khamar. Itu tidak bertobat namanya. Jadi salah satu bentuk tanda seorang itu benar taubatnya, taubatan nasuha apa?
dia harus mengingat apa penyebab saya ini jatuh pada perbuatan maksiat. Kemudian dia tinggalkan itu sarana itu. Nah, kalau teman tadi apa? Tinggalkan teman itu. Kalau tempat, tinggalkan tempat itu, cari tempat yang lain. Dan begitu seterusnya. Ini salah satu apa? Agar orang menjaga dirinya untuk tidak jatuh di maksiat yang sama 2 kali atau jatuh di lubang yang sama 2 kali. Dan itu termasuk apa? Yang dimaksud dengan taubat nasuha, yang benar-benar dia perhatikan apa penyebabnya. Bukan hanya sekedar taubat terus dia tetap di situ, tidak. Itu tidak taubat nasuha namanya. Naam, wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Naam. Apakah ini bisa disematkan oleh Ustaz di ayat-ayat ini terhadap orang kafir dengan orang ayat-ayat dengan masyarakat kita sekarang? Dan apakah itu bisa azabnya sama aja Ustaz dengan orang kafir itu dengan seorang muslim yang mendustakan manhaj salaf? Iya, tentunya pertama kita sudah sebutkan tadi ayat ini berbicara tentang orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Bagaimana upaya-upaya orang musyrik dan kafir untuk menjauhkan manusia dari Islam, dari Al-Quran. Tapi tentunya upaya-upaya itu juga dilakukan oleh orang-orang di zaman dahulu, di zaman sekarang juga, dengan berbagai macam cara, dan bahkan mungkin dilakukan oleh sebagian orang-orang munafik untuk menjauhkan umat dari akidah yang benar, manhaj yang benar. Bisa jadi itu juga dilakukan oleh mereka. Tetapi tentunya itu semua bergantung kepada apa? Keadaan juga. Apa yang memotivasi mereka melakukan itu? Apakah hanya sekedar ikut-ikutan? Atau memang mereka benar-benar sudah tahu dan ingin memang menghalangi dakwah misalnya, menghalangi Islam, atau ikut-ikutan? Ini yang juga diperhatikan. Ya karena semua itu, segala sesuatu itu berulang. Apa yang terjadi di zaman Rasul, di zaman para sahabat dan sebagainya, tantangan-tantangan, ya begitu juga di akhir zaman. Dan bahkan di akhir zaman tentunya tantangannya lebih banyak. Nabi SAW mengatakan, Man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup setelah aku, kata Nabi, nanti akan melihat apa? Pertikaian yang tambah banyak. Kalau di zaman Nabi, musuh Nabi jelas orang kafir, musyrik, Yahudi, Nasrani, Yahudi yang ada di Madinah. Kemudian orang munafik di Madinah. Tapi di zaman kita sekarang tentunya lebih banyak. Kenapa? Karena Nabi mengatakan apa? Umat ini terpecah menjadi 73 golongan. Di zaman Nabi belum ada itu. Maka tentunya tantangan hidup di akhir zaman tentunya lebih banyak. Cuman yang perlu kita perhatikan bukan kita mengurus mereka. Itu bukan urusan mereka, propaganda mereka. Yang cukup kita yang kita pelajari adalah bagaimana taktik mereka, bagaimana usaha mereka untuk kita ketahui. Tapi yang penting adalah kitanya, bagaimana menghadapinya, begitu. Itu yang paling penting. Ya, bagaimana kita menghadapi berbagai macam propaganda orang-orang non-muslim, orang-orang munafik dan sebagainya, untuk menjauhkan manusia dari Islam, dari Al-Quran, dari manhaj yang benar dan sebagainya. Itu yang perlu kita pelajari, bagaimana kita menghadapinya. Dan kita lebih banyak juga, itu satu. Yang kedua, menyibukkan diri dengan belajar. Karena walaupun bagaimanapun, ya seperti itu akan terus. Tentunya siapa yang bisa mengkanter apa semua itu adalah tugasnya para ulama. Tapi kita tugasnya apa? Menyibukkan diri dengan beramal, dan tidak sibuk dengan fitnah. Tidak menyibukkan diri dengan fitnah. Makanya justru di akhir zaman itu kita harus lebih berhati-hati. Ya kalau di zaman, kita bisa lihat di sini, di zaman Huzaifah ibnul Yaman, sahabat Nabi, beliau mengatakan apa? Di zaman dulu aku, kata beliau, kalau di zaman Rasul aku kalau mau berjual beli dengan siapa aja aku enggak mikir. Itulah bahasanya.
Tapi kalau zaman sekarang, aku tidak berjual beli kecuali dengan fulan dan fulan saja. Kenapa? Karena fulan dan fulan yang bisa dipercaya. Yang lain enggak. Coba kita lihat, itu urusan dunia. Itu zaman sahabat. Jadi kalau urusan dunia saja kita pilih. Saya enggak mau jual beli dengan si fulan, si fulan. Kenapa? Ini orang yang amanah, ini tidak. Apalagi urusan akhirat. Tentu kita harus pilih dan pilih. Apalagi di zaman fitnah. Kita harus jauh dari fitnah. Makanya dikatakan as-sa'id manjunnibal fitan. Orang yang bahagia, orang yang dijauhkan dari fitnah. Bukan cemplung, ikut-ikutan dalam fitnah. Maka jauhkan diri dari fitnah. Sibukkan diri dengan apa? Belajar. Itu tugas kita. Tugas kita belajar. Ya. Dan banyak berdoa kepada Allah. Itu ya, yang harus kita lakukan ya. Wallahu a'lam. Jika orang kafir Quraisy dulu merasa mendapat hidayah karena mendengar bacaan Al-Quran, saat ini Al-Quran didengarkan melalui toa-toa masjid. Apakah berbeda sentuhan hidayah melalui rekaman dibandingkan mendengar langsung dari lisan-lisan kita? Ya, subhanallah ya. Pertama, tentunya Al-Quran yang dibaca di zaman Rasul, itulah yang kita baca hari ini. Yang berbeda apa? Orang yang membaca atau orang yang mendengarnya. Yang dibaca sama Al-Quran 14 abad yang lalu, inilah Al-Quran yang kita baca surah Maryam atau surah Toha ya. Yang dengannya Umar bin Khattab masuk Islam, itulah yang kita baca hari ini. Tapi kenapa berbeda sentuhannya? Pertama, yang membaca berbeda. Bagaimana orang yang membaca itu, para sahabat di zaman dulu bagaimana mereka membaca Al-Quran. Maka membaca Al-Quran itu tidak hanya sekedar baca. Perlu kita, ya di zaman sekarang alhamdulillah kita sudah belajar tajwid dan sebagainya. Thariqatul ada dan sebagainya. Bagus. Tapi tidak boleh berhenti di situ. Itu baru langkah pertama. Membaca Al-Quran dengan tujuan apa? Memahami, mentadaburi. Beda orang yang baca Al-Quran dengan dia sekedar baca yang dia tidak paham, dengan orang yang baca yang dia paham. Tentu dia akan meresapinya dan kadang itu bisa menyentuh orang lain. Yang kedua, yang mendengar juga. Orang-orang dahulu mereka mendengar Al-Quran dengan tujuan mencari hidayah. Hari ini buat apa nyetel Al-Quran? Untuk ngisi waktu kosong, naudzubillah. Bukan untuk apa? Mencari hidayah. Kenapa seperti itu? Ini niat yang salah. Maka kadang kita tidak dapat hidayah dari Al-Quran. Kenapa? Tujuan kita mendengar Al-Quran atau membaca Al-Quran itu salah. Tidak sama dengan orang terdahulu. Apa mereka tujuannya? Mau dengarkan Al-Quran ini, apa tujuannya? Kalau itu memang kebenaran, terima. Nah, memang mencari hidayah. Makanya orang-orang terdahulu apa? Ya tentunya orang-orang Quraisy, mereka orang Arab, mereka paham. Oleh karena itu salah satu juga ini mendorong bagi itu untuk kita belajar bahasa Arab. Orang kalau kita hafal mendengarkan Al-Quran dan kita paham bahasa Arab, berbeda dengan kita dengar Al-Quran yang tidak paham bahasa Arab. Walaupun tetap aja, walaupun orang itu enggak paham bahasa Arab, tetap ada pengaruh. Tapi kalau dia paham, tentunya lebih besar pengaruhnya. Maka di sini kita lihat bagaimana tujuan kita mendengar Al-Quran apa? Tujuan kita baca Al-Quran apa? Makanya Utsman bin Affan mengatakan apa? Lau taharat qulubuna ma syabi'na min kalami rabbina. Lau taharat qulubuna ma syabi'na min kalami rabbina. Kalau seandainya hati kita ini suci, bersih, tidak akan kenyang kita dari perkataan Allah, yaitu dari Al-Quran. Ini Utsman bin Affan yang beliau konon beliau apa? Membaca Al-Quran 30 juz dan 1 rakaat. Subhanallah. Utsman bin Affan. Kalau hati kita bersih. Jadi apa? Jadi kembali juga, kalau perkataan Utsman tadi kembali kepada hati kita berarti juga. Kalau hati kita bersih, hati yang membaca dan hati yang mendengar, insya Allah dapat faedah dari Al-Quran. Tapi kalau hati kita enggak bersih, enggak tersentuh dengan Al-Quran. Fudail ibnu Iyad yang dia adalah perampok besar dulu,
Mas bertobat kenapa? Karena mendengar surat Al-Hadid. Masuk apa? Bertobat. Yang tadinya perampok yang ditakuti menjadi apa? Abidal Haramain, yaitu ahli ibadah di Mekah sana. Karena ayat, sentuhan ayat. Maka ini memang kita perlu di sini, pertanyaan ini bagus ya, untuk kita kembali mengevaluasi hati kita. Ya, coba kita camkan perkataan Utsman bin Affan apa? Lau taharat qulubana ma syabi'na min kalami rabbina. Nah, wallahu a'lam. Terakhir mungkin ya, bolehkah kita berdakwah dengan kalimat yang menyindir meskipun kita tidak bermaksud menyindir? Seperti mendakwahi teman kita yang jomblo untuk segera menikah dengan mengatakan jangan suka pilih-pilih dan berkaca. Tentunya dalam hal ini harus dilihat kondisi, ya. Tidak bisa seperti ini dihukumi secara umum, ya. Tentunya kalau kita ingin sebenarnya ada orang itu memang dia belum punya niat dan sebagainya. Tapi tentunya yang paling baik adalah kita membantu. Ya, kita ada teman kita yang dia sebenarnya sudah ingin nikah tapi belum mampu, bantu misalnya. Bantu mencarikan atau bantu mencarikan akhwatnya atau mencarikan maharnya. Ya, bisa jadi. Adapun ini ya, tadi dikatakan menyindir dan sebagainya, kalau itu tujuannya ya itu dilihat keadaan. Ini orang ini sudah ini tapi tidak mau juga, ya. Ada orang yang dia disindir dulu baru dia paham. Ada yang tidak dan sebagainya. Itu semua kembali kepada keadaan dan kondisi seseorang. Makanya tidak bisa kita generalisir mungkin ya. Ada orang yang disindir-sindir tidak juga paham-paham dia. Nah, ada juga kayak gitu. Nah, jadi dalam hal ini harus dilihat apa tujuan kita, kemudian juga kita lihat orang atau objek sindiran kita tersebut, ya, dia paham atau tidak dan sebagainya, ya. Nah, wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Woi, Guru.